Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Fikriyatun Nadiroh. Saya sebagai pembedah. Hari ini kita akan membedah salah satu bab menarik dari buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, karya Dr. Muhammad Arif MA. Di video kali ini kita akan fokus pada bab 3, yaitu membahas tentang pendidikan sebagai sistem. Di bab ini kita akan melihat bagaimana pendidikan dirancang sebagai sebuah sistem yang melibatkan banyak komponen penting seperti peserta didik, pendidik, lingkungan, dan juga materi. Pembahasannya sangat relevan, terutama untuk memahami bagaimana sistem pendidikan Islam dapat dioptimalkan untuk menghasilkan individu yang matang secara ilmu, sikap, dan keterampilan. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Buku Ilmu Pendidikan Islam ini membahas konsep pendidikan sebagai sebuah sistem. Penulis menguraikan bahwa pendidikan adalah gabungan komponen-komponen yang saling berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu, yakni membentuk individu yang matang secara pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Bab ini terbagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Pendidikan didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk membawa peserta didik menuju kedewasaan. Proses ini melibatkan peserta didik, interaksi edukatif, dan juga hasil pendidikan. Yang kedua, ada komponen pendidikan. Komponen pendidikan meliputi peserta didik, materi, alat dan metode, lingkungan, serta tujuan pendidikan. Semua komponen ini berfungsi secara sinergis untuk menunjang keberhasilan sistem pendidikan. Yang ketiga, ada pengertian sistem. Sistem adalah gabungan dari unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional. Dalam konteks pendidikan, sistem ini mencakup peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, serta alat dan metode yang berperan dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada jenis pendidikan. Bab ini juga membahas 3 jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal atau pendidikan di sekolah dengan jenjang tertentu. Yang kedua ada non-formal seperti kursus. Yang ketiga ada informal atau dalam keluarga dan masyarakat tanpa batas waktu. Setiap jenis pendidikan memiliki fungsi dan peran penting dalam membangun individu dan masyarakat. Kesimpulannya, sistem pendidikan merupakan integrasi dari berbagai komponen yang saling terkait. Kelemahan pada satu komponen dapat mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan. Bab ini juga memberikan pemahaman mendalam tentang pendidikan sebagai sebuah sistem yang kompleks. Penulis menekankan perlunya perhatian terhadap semua komponen pendidikan agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Bab ini relevan untuk akademisi dan praktisi pendidikan yang ingin memahami bagaimana pendidikan berfungsi secara sistematis. Perkenalkan, saya Nur Aisyah sebagai pembahas pada bedah buku kali ini. Saya akan melanjutkan dari pembahasan saudari Fikriyatun Nadiroh. Jadi pendidikan itu adalah suatu usaha atau upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pendidikan secara umum itu agar anak menjadi lebih dewasa dan mengerti tentang ilmu pengetahuan. Menurut S. Hamid Hasan, pendidikan merupakan suatu kegiatan sosial budaya masyarakat
dalam membangun dan mengembangkan kualitas warga negara dan negara pada masa kini dan masa yang akan mendatang. Kalau menurut Doni Kusuma A, itu pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu maupun masyarakat menjadi masyarakat yang beradab. Nah, ada pula yang mendefinisikan pendidikan itu sebagai proses di mana mempersiapkan generasi yang akan menjalani kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Kemudian ada juga pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, yaitu kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian. Nah, adapun pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga itu disebut sebagai pendidikan informal. Nah, sedangkan sekolah disebut sebagai pendidikan formal dan di masyarakat disebut sebagai pendidikan non-formal. Peranan dan pengaruh pemerintah atau penguasa terhadap pendidikan ini cukup besar pula dengan sebagai atau segala kebijakannya, dan salah satu fungsi pendidikan yaitu proses memanusiakan manusia dalam rangka mewujudkan budaya. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah dan pada dasarnya memiliki arti potensi, yakni kesiapan atau manusia itu siap untuk menerima dan kondisinya yang ada di sekelilingnya dan mampu menghadapi tantangan serta mempertahankan dirinya dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lanjut tentang pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional. Nah, setiap sistem itu mempunyai tujuannya itu merupakan suatu akhir dari apa yang dikehendaki oleh suatu kegiatan. Mengapa pendidikan dikatakan sebagai sistem? Dikarenakan di dalam pendidikan terjadi kesatuan unsur-unsur. Nah, yaitu terdiri atas peserta, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat, dan metode. Yang semuanya itu saling berinteraksi secara fungsional atau sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, hal tersebut juga memperoleh masukan menjadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sistem pendidikan Islam pada dasarnya itu mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Nah, konfigurasi nilai yang terkandung di dalam Islam itu tersimbolkan pada nilai dari ilahi dan insani. Selanjutnya adalah komponen dan hubungan antara komponen di dalam pendidikan. Yang terdiri dari yang pertama itu tujuan, yang kedua itu siswa, yang ketiga itu pendidikan, 4 materi, 5 situasi lingkungan, dan 6 itu alat. Pertama, tujuan pendidikan berfungsi sebagai arahan yang ingin dituju di dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen pendidikan itu yang lain serta aktivitas senantiasa berpedoman kepada tujuan itu sehingga efektivitas proses pendidikannya itu selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Yang kedua itu komponen siswa. Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik itu secara formal adalah orang yang sedang ada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikisnya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan sebuah ciri dari seorang peserta didik yang perlu dibimbing dari seorang pendidik. Terusnya adalah yang ketiga itu komponen pendidikan. Pendidikan adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Terdapat 2 kategori pendidik, yaitu pendidik menurut kodrat itu orang tua dan pendidik menurut jabatan itu guru. Abudinata menjelaskan bahwa dari komponen-komponen pendidikan, guru adalah komponen pendidik terpenting
atau terutama di dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan untuk tugas guru yang paling utama adalah menurut Imam Ghazali adalah menyempurnakan, membersihkan, dan juga menyucikan serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, itu komponen materi atau isi. Pendidikan atau sebuah kurikulum itu selalu satu konsep yang harus dikuasai oleh guru atau penunjung komponen dalam kurikulum. Secara etimologis itu berasal dari Yunani, yaitu kurir yang artinya pelajar dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi. Karena di Yunani itu yang mengandung pengertian suatu jarak atau harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai di finish. Membicarakan masalah kurikulum itu pendidik yang dikaitkan dengan madrasah dunia itu sebenarnya merupakan suatu hal yang tabu di kalangan ini, terutama madrasah dunia yang berada di kawasan pondok pesantren salaf atau tradisional. Kata kurikulum itu tidak berguna populer, kalaupun yang dimaksud dengan kurikulum itu adalah kegiatan baik yang berorientasi pada pengembangan intelektual dan juga keterampilan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Lepas dari hal tersebut, madrasah dunia yang berada di pesantren salaf itu menyebutkan dengan materi pelajaran. Selanjutnya itu komponen lingkungan. Pendidikan adalah suatu ruang dan juga waktu yang mendukung kegiatan pendidik. Proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan untuk keluarga maupun sekolah atau juga bisa masyarakat. Lingkungan ada dua macam, yaitu fisik maupun sosial. Lingkungan fisik yaitu suasana dan keadaan berlangsung pendidikan. Untuk lingkungan sosial itu yaitu iklim dan suasana kependidikan. Siswa dengan berbagai potensi akan berkembang maksimal jika berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Iklim yang berkondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan adalah merupakan kurikulum tersembunyi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Komponen alat pendidikan, dan yaitu alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif agar interaksi dapat berlangsung secara efektif dan juga efisien. Untuk mencapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan bahan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode dan juga yang tepat pula. Metode adalah suatu cara untuk dipergunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Semua komponen di dalam sistem pembelajaran haruslah saling berhubungan satunya sama lain. Misalnya di dalam proses pembelajaran bisa juga penyampaian pesan melalui media, maka diperlukan adanya aliran listrik untuk membantu memberikan sinar. Jika aliran listrik itu tidak berfungsi, akan menimbulkan kesulitan bagi guru dan juga kelangsungan pembelajaran. Dengan dasar inilah pendidikan sistem di dalam pembelajaran itu memerlukan hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain. Penggabungan yang menimbulkan keterpaduan yang menyatakan bahwasanya itu suatu keseluruhan itu mempunyai nilai atau kemampuan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah bagian-bagian. Di dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, para guru itu sebaiknya berusaha untuk menjalin keterpaduan antara sesama guru, antar guru dengan siswa, atau antar materi guru dan juga media dan juga siswa. Sebab apalah artinya materi yang disiapkan kalau tidak ada siswa yang menerima. Selanjutnya yang kita bahas mengenai pendidikan formal, non formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan juga sistematis. Dilaksanakan di lembaga pendidikan resmi seperti sekolah ataupun universitas, memiliki kurikulum dan silabus yang jelas dengan guru dan instruktur yang terlatih, memberikan sertifikat maupun gelar akademik, contohnya itu SD, SMP maupun universitas.
Kalau pendidikan non formal itu pendidikan di luar sistem pendidikan formal, dilaksanakan melalui kegiatan kursus, melatih atau workshop, tidak memiliki kurikulum yang ketat, dapat melaksanakan secara individu maupun kelompok, memberikan sertifikat atau pengakuan kompetensi. Contohnya tuh kursus bahasa, pelatihan kerja, atau kursus komputer. Untuk pendidikan informal itu pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak formal, dilaksanakan melalui pengalaman sehari-hari, tidak memiliki kurikulum maupun silabus, dapat dilaksanakan secara mandiri maupun melalui interaksi sosial, tidak memberikan sertifikat maupun pengakuan formal. Contohnya itu belajar dari pengalaman, membaca buku, maupun menonton video edukatif. Interaksi antara ketiga jenis pendidikan itu pendidikan formal itu sebagai dasar, pendidikan non formal itu sebagai pelengkap, sedangkan pendidikan informal itu sebagai pengayaan. Integrasi ketiga jenis pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat dari adanya sistem pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan juga kemampuan masyarakat, mengembangkan potensi individu, meningkatkan kualitas hidup, mendukung perkembangan ekonomi dan juga sosial, membangun masyarakat yang berpendidikan dan juga berkompeten. Untuk tantangannya itu yang pertama, keterbatasan akses pendidikan formal, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan, kualitas pendidikan non formal itu yang tidak konsisten, kurangnya integrasi antara ketiga jenis pendidikan, keterbatasan sumber daya. Untuk solusinya itu yang pertama bisa meningkatkan akses pendidikan formal, meningkatkan atau memberikan pengarahan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan non formal, mengintegrasikan ketiga jenis pendidikan tersebut, meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan maupun masyarakat. Kesimpulannya itu dari bab 3 ini, dari buku memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana pendidikan itu dapat dianggap sebagai sebuah sistem yang berintegrasi. Itu yang pemahaman ini relevan untuk memastikan pendidikan berjalan secara holistik, melibatkan semua elemen-elemen yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Akan tetapi implementasinya itu membutuhkan dukungan dan juga sinergi dari semua pihak terkait. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai pembahas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.